يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا عين فيض الله والعرفان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Gue Bodo Amat. Sebelum dilanjut, izinkan saya untuk membuka masker agar suara saya dapat terdengar lebih jelas. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang menyukai sejarah. Episode yang lalu telah dikupas habis bagaimana asal-usul dari Banyu Urip Purworejo. Nah, saat ini sama juga membahas perihal sejarah, namun kali ini saya berada di Nagrag, Desa Tenjo Waringin. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kediaman Aki Tanu. Beliau merupakan salah satu tokoh di Tenjo Waringin ini. Baik, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dilepas saja maskernya agar suaranya lebih jelas. Iya ya, maksudnya. Kumaha damang Ki? Alhamdulillah karena SWT saya keadaan sehat. Ya, jajak waringkas ini Kaki ini. Alhamdulillah ya. Walaupun di tengah pandemi ini, alhamdulillah Aki dan keluarga dikaruniai nikmat sehat ya Ki ya. Alhamdulillah. Ya. Kita doakan Ki di masa pandemi ini banyak juga ya di antara saudara-saudara kita yang lain yang memang terpapar COVID ya. Ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin, amin. Baik Aki, saat ini saya ingin menggali sejarah awalnya bagaimana jamaah Muslim Ahmadiyah pertama kali di Tenjo Waringin Ki. Boleh Ki dijelaskan Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya keadaan sekolah kelas 1. Jadi kebetulan di Desa Tenjo Waringin ini pada waktu itu masa gencar-gencarnya DITI yang menghabiskan ya Kampung Wanasigra juga desa-desa dan kampung-kampung yang lain. Jadi kebetulan sebelum terjadi itu ada saudara kita ya namanya Pak Rosid. Kebetulan beliau nikah dengan Laznah Imailah Garut. Oh, gitu. Jadi pada masa itu memang beliau sudah lama di Garut dan keadaan Desa Tenjo Waringin keadaan masih genting. Jadi sesepuh-sepuh kita seperti Pak Ejen, Pak Adun dan yang lain-lainnya mengungsi ke Garut. Jadi berapa lama beliau kalau malam ada di Garut, kalau siang baru pulang. Itu bukan sebentar waktunya. Jadi mungkin tahunan. Itu ya. Jadi saya di Garut, Pak Ejen bertemu dengan Pak Rosin itu. Jadi beliau mengatakan, pernahnya paman manggilnya sama Pak Ejen, Mang, katanya sekarang ada pendapat saya, apakah Mang mau ikut atau enggak? Pak Ejen nanya, ikut kemana? Jadi saya sudah menjadi murid Imam Mahdi Salam. Pak Ejen waktu itu kaget. Kok kan kita sudah beat katanya, sudah beat kepada kata Suwiryo gitu dulu. Jadi dipaparkan sama Pak Rosid, ini mah bukan lagi Pak Ejen, Mang Ejen, bukan itu. Sekarang mah pendawaan Hadrat Masih Maud Salam. Beliau juga merasa kaget, tidak segera
menerima beliau. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beliau sudah ada pengertian yang lebih dari Pak Rosid. Kalau beliau udah tua, juga berpengalaman, memang lama juga mau beatnya. Jadi setelah itu bukan keteter Pak Rosid, jadi karena ada guru yang beliau ikuti adalah Pak Sarkar. Jadi kalau gitu mari kita katanya kita ke rumah Pak Sarkar saja. Kita orang berembuk di sana katanya. Pak Ijin juga nggak begitu cepat. Memang sudah berpengalaman atau ya takut terjerumus juga. Walaupun Pak Rosid memang orang Wonosigera dan memang tahu dari kecilnya, tapi beliau tidak begitu tergopoh-gopoh. Bagaimana tanya dulu siapa Pak Sarkar itu, memang ajarannya bagaimana gitu. Kan beliau sudah mungkin beberapa Islam yang lain-lain juga sudah diikuti mungkin sama Pak Ejen dulunya. Artinya dikaji ya sama Pak Ejen itu ya, betul-betul cepat ya. Menerima gitu. Sudah itu katanya kita mari aja Pak Ejen kalau lain waktu, ini cepatnya aja ya dalam ngomong. Jadi kita ikut saja nanti pada hari Jumat katanya. Kita Jumatan saja mungkin di Sanding waktu itu. Ya, beliau juga katanya ikut di sana. Memang Pak Ejen orangnya cerdas. Jadi beliau sangat mengerti juga apa yang disampaikan sama Pak Sarkar. Dan memang Pak Sarkar dikatakan juga memang jenius dan seorang guru. Jadi cocok sekali untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Pak Ejen. Jadi kalau nggak salah 2-3 kali Jumat belum juga beliau mau beat. Nah, itu kalau udah beberapa kali bagaimana sekarang? Sekarang mah bukan hari Jumat kata Pak Ejen, tempoh hari ngomong sama saya. Jadi kita ke rumah Pak Sarkar saja katanya. Kalau Bapak sedia saya mau datang. Ya silahkan katanya, mangga katanya. Jadi sesudah itu katanya Pak Sarkar di rumahnya ada papan tulis katanya. Jadi ditulis sama beliau itu ini Nabi Muhammad SAW terus ke sini keturunannya ini katanya Hadat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi yang diimani oleh saya itu ialah Hadat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, kata Pak Sarkar. Oh begitu. Jadi Pak Jan juga ya tetap ngomong juga katanya. Kok ada Imam Mahdi lagi gitu, ada lagi penerus gitu. Memang semua juga begitu, orang-orang yang sudah mengerti tapi belum tahu yang sebenarnya bahwa di akhir zaman ini akan datang Imam Mahdi. Jadi banyak juga pertanyaan, tidak sekali. Jadi beliau ditulis katanya ini Imam Mahdi ini keturunannya itu. Jadi dalam pembicaraannya mungkin 2-3 kali pertemuan, ya mungkin dari Pak Rosid. Sekarang mah boleh aja Mang Rumah Wonosigera. Nanti kalau sudah ada waktu, Pak Sarkar suruh ke sana gitu. Pak Ejen juga ya ceritanya hari Jumat situ, terus mengatakan seperti Pak Rosid tadi, apa bapak-bapak waktu Jumat tuh, bahwa bapak mau ikut saya kata Pak Ejen. Ya ikut saja karena orang-orang sini mah udah tahu Pak Ejen orang pandai gitu. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan, tidak banyak pertanyaan-pertanyaan orang tua itu. Nah, pada waktu Jumat pertama itu katanya, tapi katanya ini harus ada beat ini, beat kepada Imam Mahdi. Oh begitu kata orang-orang yang ada di Madinah. Kalau begitu katanya nanti Jumat yang akan datang, bapak-bapak siap datang ke masjid lagi dan jangan dulu pulang katanya. Pendek kata ketemu Jumat, ya Jumatan di situ dan kebetulan katanya. Kalau nggak salah Pak Sarkar datang ke Wonosigera. Jadi Pak Ejen nanya, sekarang Jumat kedua. Jadi siapa yang akan mengikuti saya mau beat? Ada yang keluar dari masjid juga ada katanya. Sebagian mau ikut saja sama Pak Ejen beat. Entah berapa orang itu waktu itu beat. Jadi saya kurang tahu juga. Jadi begitu ceritanya. Jadi alhamdulillah sudah itu masih juga Pak Ejen ke Garut. Karena lama itu bukan sebentar itu, hampir
Wanasigira ini dan sekitarnya hampir habis rumah-rumah ini sama DITI dibakar. Pemberontakan ya. Pemberontakan. DITI. Jadi Wanasigira juga bapak saya sendiri udah 1 kali terbakar karena beliau ada keahlian dalam membangun rumah, bikin lagi rumah, dibakar lagi itu. Itu bukan sebentar, bukan sebentar waktu sampai habis. Sudah Wanasigira habis, ada yang ke Garut, ada yang aman di Citeguh. Saya kebetulan ada kakak di Citeguh, jadi ada bahan makanan seperti padi dibawa ke Citeguh. Nggak lama di Citeguh diserang Citeguh. Padahal Citeguh teh di atasnya teh pos tentara. Gitu. Pos tentara. Jadi itu juga agak susah memang diserangnya Citeguh. Dan kampung ini nggak pernah diserang oleh DITI karena takut tentara. Ada ya. Jadi itu katanya Pak Ejen Jumat lagi di situ, udah ke Garut lagi biasa semalamnya. Katanya siapa yang mau beat jangan dulu keluar. Semua nggak ada yang turun katanya. Beat semua diturun. Tidak tahu bilangannya. Hanya dulu waktu itu suka banget orang-orang datang ke masjid. Mungkin sampai ratusan kali, ratusan. Jadi tiap Jumat ada juga yang beat aja. Terus juga pertablegan Pasarga datang ke Wanasigira. Waktu itu Raistra belinya teh Bapak Said Muhammad. Pak Said Muhammad Raistra belinya. Jadi ada orang yang mengatakan begini, yang ngajaknya orang Belanda, kan ada seperti Belanda kan putih begitu ya. Hidungnya mancung juga, warnanya ya agak kemerah-merahan. Tapi saya nggak bertanya karena masih kanak-kanak lah, biarin aja ikut mana saja. Kayaknya udah tahu ini orang benar, ikuti aja ya gitu. Ya saya masih kelas 1 kali kelas 2. Jadi tiap datang beliau itu ada kalanya hari peringatan gitu di Wanasigira, Maulid Nabi atau apa. Pak Sadgar berbicara, Pak Ejen berbicara, ada juga Bapak Mubaliknya berbicara mengenai kedatangan Imam Mahdi dan sebagainya. Dan seperti sekarang bukan dikatakan Nabi Muhammad lagi kecil, tapi sebelumnya juga sampai sekarang berjuang sampai menjadi nabi itu disampaikan oleh bapak-bapak Mubalik. Jadi orang-orang itu mengerti, oh begini katanya. Ada kalanya juga malah ibu saya datang ke rumah ngomong gini. Gimana? Katanya jangan suka mematikan binatang katanya, ini dosa. Yang kedengaran ibu-ibu mungkin jangan mengganggu peternakan orang atau ya. Itu orang tua saya tuh, ya nggak apa-apa saya bilang. Karena mungkin ibu saya tahu kalau kanak-kanak kan sukanya memainkan binatang gitu ya, jangan. Dan gitu kalau lama-kelamaan hampir 1 desa ini Pak Ejen yang membeatkan. Satu desa ya? Hampir 1 desa, sampai sekarang belum limit sampai sekarang. Jadi udah begitu dibentuk cabang Wanasigira, dan kesininya Bapak Abdul Wahid dan utusan-utusan yang lain, Pak Ma, ya kalau Pak Sima belum datang waktu itu, kalau nggak salah. Jadi cabang sudah itu berdiri Citeguh setelah Wanasigira Citeguh. Jadi kebetulan Citeguh itu ya mertua saya dulu mah bukan mertua ya, sekarang sih mertua. Beliau ada di sana juga, memang beliau cekatan juga, rajin juga Pak Sanusi deh, mertua saya. Jadi memang beliau menangkapnya pandai, juga menyampaikan pandai. Akhirnya Citeguh banyak juga yang beat. Walaupun ada hambatan, ada rintangan, memang mungkin juga kalau sekarang mah sudah nggak ada yang menghalangi dia. Begitu caranya. Jadi sudah itu kalau nggak salah Cigunung Tilu dulu. Cigunung Tilu kalau nggak salah. Setelah terus Citeguh, terus Sukasari. Sudah Sukasari baru Babakan Sari, Desa Kutawaringin, dan yang terakhir adalah Bojong Sirna. Yang tadi belakang. Bojong Sirna hampir bersamaan dengan Sukamaju. Oke Ki,
Ini menarik sekali ya Ki, bagaimana sejarah Wanasigra itu sendiri yang dimana baru mulai berkembang ketika Pak Ejen baiat Ya, melalui Pasadgar ya Ki ya. Pasadgar. Nah, ini luar biasa pengetahuan baru ini bagi saya Ki. Nah, boleh dong dijelaskan mengapa masyarakat di sini berbondong-bondong baiat pada waktu itu? Apakah memang karena karismanya Pak Ejen memang sudah dikenal di masyarakat Wanasigra khususnya, Ya, atau bagaimana Ki? Mohon penjelasannya. sebelum terjadi itu orang tua itu udah tahu nanti di Wanasigra ada orang pandai kan. Betul-betul Pak Ejen, pengetahuan saya itu jenius Pak Ejen. Karena dikatakan begini bukan jenius, bukan menafikan kepada Mubali. Yeah. Katanya, kata Pak Ejen, kalau saja beliau belum sekarang masih hidup, Pak Munir juga nanya bagaimana keadaannya masalah Anwar seandainya ada kesulitan beliau mungkin ada atau mengetes Pak Ejen juga. Jadi itu banyak juga pertanyaan sama Pak Ejen walaupun beliau orang baru. Itu orang baru maksudnya jemaat. Iya, mubayin baru. Itu suka ada yang nanya gitu katanya. Iya. Alhamdulillah. Jadi karena orang tua sudah tahu di Wanasigra ada orang pandai nantinya gitu. Jadi nggak sulit. Orang-orang tua sudah tahu dan juga kakek saya yang namanya Eyang Abu Hasan sudah mengatakan begini katanya, kata bapak saya, nanti Ahmadiyah akan datang ke Wanasigra. Yang saya tahu katanya akan ke Wanasigra dan ke Wanaraja. Kalau saja katanya di Wanasigra menerima itu suatu kebahagiaan bagi kita dan juga menjadi bukan musuh mana maksudnya yang kurang senang mungkin Wanaraja kalau nggak jadi jemaat gitu. Itu kata orang tua. Jadi alhamdulillah beliau kakek saya sudah usia 120 tahun masih bisa beat melalui Pak Ejen. Alhamdulillah. Padahal beliau itu kedua-duanya sudah di tempat tidur aja, tapi suaranya nyaring gitu. Saya menjadi saksi waktu itu. Jadi beliau yang Abu Hasan di Wanasigra. Memang saya keturunan Wanasigra. Jadi rumah saya dulu nggak berapa jauh dari masjid. Orang tua saya situ. Dari sekarang mah yang didiami sama Epen. Epen jadi keturunan dari saya istrinya. Oh gitu. Dari bapak saya. Jadi artinya masyarakat Penjawaringin ya khususnya memang Wanasigra sudah ada uga-uga ataupun wasiat leluhur ya Ki ya. Oke. Ya, luar biasa ya pemirsa. Jadi ini penjelasan yang begitu detail dari Aki. Mudah-mudahan ini bisa menarik berkat juga ya Ki ya. Amin. Oke Ki, silakan dilanjut. Mungkin ada kesan Aki ketika Aki baiat Ki. Saya baiat. Ya. Kalau saya begini, baiat itu karena namanya juga anak muda gitu. Jadi saya menunggu orang lain. Oh, orang lain belum baiat, saya kok baiat. Sampai dari tahun 50 ya mendengar Imam Mahdi datang, saya baiat tahun 60 sudah punya istri. Tapi di dalam keaktifan walaupun nggak banyak pertanyaan gitu. Jadi seolah-olah saya tahu orang ngerti jika nanti gitunya kelihatannya padahal masih jauh segala ilmu jauh. Walaupun saya dekat sama Pak Ejen. Jadi kurang rajin sebetulnya saya. Juga pendidikannya sama SR dulu atuh. Jadi memang juga kaku kerja Pak Ejen juga malu lah. Jadi begitu saya baiat waktu itu tahun 60 kebetulan istri saya orang sini, orang Nagrak. Jadi saya Wanasigra. Waktu itu saya mengungsi di sana, ada di rumah Ua. Jadi saya nikah dengan istri saya yang namanya Ibu Enda. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa tahun dari 60 sampai sekarang 2021 ya. Sekarang teh sudah punya anak saya 7. Kalau cucu mungkin 20 lebih. Kalau buyut sudah 11 buyut. Jadi yang terbanyak keturunan
saya. Aki ya, Ya, alhamdulillah. di antara teman-teman saya yang menikah juga yang meninggal, ada yang punya anak cuma satu dan juga ada yang tidak punya anak. Iya. Jadi sama alhamdulillah berkat Allah SWT terasa sekarang, Terasa. sangat sekarang. Nenek sakit, kalau nggak ada keturunan saya yang ngurus, kalau kakek kan canggung, Iya. melihara ibu-ibunya, Iya. gitu. Jadi itu alhamdulillah itu berkat karunia. Ini cucu nih. Cucu, Ini oh, cucu. Ini anak kakak saya nih. Jadi alhamdulillah. Iya. Saya kenal juga baik dengan cucu Aki. Ya mungkin Aki tahu ya. Teh Arini ya. Iya, iya. Nah itu kan seangkatan Ah, di Al-Wahid ya. iya iya alhamdulillah. Jadi ya angkatan 3 waktu di Al-Wahid. Ah, Itu muridnya hanya 10 termasuk saya. itu. Ya luar biasa Aki. Ini suatu pengalaman baru bagi saya, pengetahuan yang luar biasa karena saya berprinsip jas merah Ki. Jangan pernah lupakan sejarah. Oh iya iya bagus bagus. bagus. Sebagaimana founding father kita ya, jas merah. Nah, maka insya Allah ya saya juga punya prinsip itu. Artinya semangat kita ya, semangat Tenjo Waringin mudah-mudahan bisa bangkit Ki. Iya, insya Allah. Ya. Lebih biar lebih Mudah-mudahan bangkit lebih, lagi. ya. Amin. Atur nuhun ya Ki. Ampun, Iya. Nusin. Alhamdulillah saya sudah diterima baik di sini. Hmm. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan mudah-mudahan membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi, Amin. Amin. umumnya untuk pemirsa di rumah. Amin. Sekali lagi atur nuhun ya Ki. Atur Ya, nuhun sama-sama. jazakallah ya. Baik. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan sederhana saya dengan Aki Tanu. Mudah-mudahan sekali lagi membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.